Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada pagi hari ini kami bersilaturahmi ke salah satu organisasi Islam yang ada di Pekanbaru, GP Ansor, yang mana tujuan kami untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Islam. Di sini kami akan mewawancarai salah satu pimpinan yang ada di GP Ansor tersebut. Perkenalan diri dulu Pak dari salah satu perwakilan dari GP Ansor. Nama saya Ya. Kitaji Mas Perwaji, Ketua BW GP Ansor. Saya Muhammad Ibnu Sejita. Kemudian Pak, selanjutnya nih GP Ansor ini berdiri pada tahun berapa nih Pak? 1934. 1913. Ya. Nah ini Pak, yang terpenting ini Pak, bagaimana peran kaum muda GP Ansor ini dalam pola kaderisasi ya Pak? Kaderisasi secara formal jelas, secara organisasi ada gerakan secara organisatoris, dan itu kaderisasinya berukur tahapan-tahapan. Itu aja. Dari PKD, DPD Pansel, Diklatser, dan sebagainya. Gerakannya gimana Pak? GP Ansor ini gerakannya untuk organisasi yang dilakukan apa aja di luar ini Pak? GP Ansor maupun ormas apapun itu bagian dari sosial society yang itu kembali kepada prinsip dasarnya, karena ini sosial keagamaan. Civil society itu diarahkan ya menjaga sesuai sosial society-nya masing-masing. Kalau mazhab jelas bahwa Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau ini diadvokasi namanya organisasi, ya gerakannya ya tentunya secara organisatoris. Kaderisasinya seperti apa? Yang jelas ya susah terukur dalam tatib dan PDPRT. Mereka itu. Tapi intinya bahwa Ahlussunnah. Kalau kegiatan yang dilakukan GP Ansor ini apa aja Pak? Kalau kegiatan ini? Hasilnya rumah toleransi. Termasuk rumah toleransi ini inisiasi secara publik. Selain ini Pak? Ya praktis di lapangan ya membersamai para ulama. Iya, ketuanya pada itu mengawal itu juga. Dan karena bagian dari civil society tentunya menjadi bagian yang penting, ansur bagian dari organisasi terhadap pemerintah ya relationship gitu. Jadi menjaga masyarakatnya masing-masing istilahnya. Karena civil society tentunya ya kembali kepada civil society-nya sendiri. Ini kalau bahasa demokrasi, ormas-ormas, komunitas masyarakat itu kan civil society. Apakah sosial society itu bentuknya sosial keagamaan atau apa? Kalau itu soal lain. Mau nanya gini, gimana sih model gerakan atau aktivitas dakwah yang dilakukan dalam organisasi ini? Kalau modelnya secara organisasi ada tahapan organisasi. Kalau praktis teknis ya tergantung situasi, tergantung kondisi. Misalnya kita itu bukan membuat sesuatu yang baru tidak, tapi sesuatu yang sudah. Contoh nih, tanah Melayu kan tanah Haikal. Melayu ini sebenarnya harus Jamaah, kan gitu. Kita mengemas itu dalam organisasi aja, tapi praktis dakwahnya jelas dong melawan beliau-beliau. Sebenarnya itu. Jadi intinya ya sebenarnya aja itu ya ini kita desain secara organisasi, kita kasih itu aja. Organisasinya ya jelas kok. Kalau resmi di Ansor ikut pengambilan, praktisnya gitu. Karena subkultur dalam organisasi itu sebenarnya ini embrio sub di antara sub yang lain. Yaitu ada majelis taklim, Ahlussunnah wal Jamaah, di NU ada pondok pesantren.
itu kan sulit. Nah, kepentingannya yang kawan ini semua. Dimana satu siswa ilmu Quran dan dengarnya itu Ahlussunnah yang seperti apa, terus mazhab yang dikawal oleh Ahlussunnah itu yang seperti apa, itu kan ada. Kemudian di pondok pesantren kan mengawal mazhab juga keislaman. Ntar takut-takutnya bikin nama pondok pesantren Abu Bakar Siddiq, ternyata pemikirannya bukan Ahlussunnah. Ntar bikin pondok pesantren Imam Syafi'i, di dalamnya bukan Ahlussunnah. Itu kan bisa terjadi. Nah, Ansor melibatkan dirinya dalam rumus-rumus seperti itu juga. Kalau secara pribadi Anda pribadi tentunya ada komunikasi. Kira-kira itu cara dakwahnya melihat itu semua. Struktur organisasi. Itu di organisasi modern. Layaknya partai politik, ada ketua umum, ada union, ada wakatum, ada semua. Dengan tugas tupoksinya masing-masing. Jadi desainnya juga organisasi modern. Maka organisasi modern dijadikan satu prasyarat, ada Kornas, ada Muskernas, dan lain sebagainya. Jadi organisasi manusia lah, kira-kira manusia modern. Bagaimana saya berkontribusi? Jawaban validnya pertanyaan, penting aja sebenarnya. Maka tak jelas. Ansor ini bagian dari organisasi besar namanya Nahdlatul Ulama, di mana organisasi itu bagian dari civil society dalam skema sosial keadaan. Madhabnya mengakomodir 4 madhab dalam bentuknya Ahlussunnah wal Jamaah, bentuk tasawuf, bentuk tauhid, bentuk yang lain. Jadi menjadi metode manhaj namanya Nahdlatul Ulama. Asasnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi agama itu sumber ilmu pengetahuan gitu loh maksud saya. Terus ada pertanyaan lagi? Jadi bertanya Pak, jadi kalau selain kerjaan di lapangan gitu Pak, kalau untuk pimpinan rumah toleransi GP Ansor Yahudi keseharian itu apa Pak kegiatan di sini gitu, yang di sini ada selain kayak pengawalan di lapangan sana? Oh, pengawalan di lapangan. Kalau untuk pimpinan di sini sehari-hari kayak sekarang kayak besok. Kalau keseharian yang namanya toleransi itu kan makna. Jadi orang kalau beragama kembali kepada makna individu, bahwa orang kalau beragama tentunya dia akan lebih semakin toleran. Kalau teknisnya apa kegiatannya? Ya kalau kembali ke individu sesuai aktivitas masing-masing dalam konteks orang-orang yang masuk di organisasi ini. Tapi bahwa komunikasi antar umat pun kita lakukan, antar ras pun kita lakukan. Bahkan orang yang tidak punya kepercayaan sekalipun kita lakukan komunikasi. Kalau bahasanya apa itu toleransi? Bukan Islam yang kita ngomong, Islam itu benar kamu harus ikuti. Islam itu toleransi itu mengatakan bahwa penyembah batu sekalipun kita jadi orang kalau semakin agamanya itu semakin tinggi, tentunya mengedepankan karakter dia yang lebih semakin toleran. Bahasa kasarnya masyarakat bahkan penyembah batu pun kita bukan kita ikut penyembah batu, tidak seperti itu. Jadi orang kalau tingkat agamanya semakin itu justru akan semakin toleran. Praktisnya seperti apa? Ya teknisnya kita sudah mau komunikasi juga. Jadi Mas Pur ini ketua ini sudah mau komunikasi dengan teman juga. Ke Cina, ke Arab, ke agama lain. Ini terjadi. Karena saya bagian terkecil di sini aja, praktisnya kan belum. Soal aku dikon jawab forum ini kan dengan bahasa saya, tapi intinya sama. Toleransi itu seperti itu. Toleransi itu tidak dalam tanda kutip meninggalkan orang. Kalau kita punya mazhab kehidupan itu apa? Karena teori mazhab hidup itu akan menjadikan sebuah attitude
dalam kepribadian diri kita, kecilnya pribadi, keluarga, yaitu dikatakan hujah. Kalau ada barang komunitas beragama Islam semisal, yaitu arahnya ya karena terpengaruh oleh cara berpikir, cara pandang. Nah, NU ini cara pandang. Bahwa cara pandang Sunnah wal Jamaah itu menjadi solusi orang beragama itu tidak jauh yang suruh kan gitu. Dikemas kreativitasnya secara organisasi sampai menjadi organisasi. Jadi kalau bahasanya apa toleransi, bahkan penyebaran itu pun kita karena kita mendekati mereka, soal mereka akhirnya tidak menyembah waktu itu soal lain. Kita memaksakan sesuatu itu loh. Jadi beragama itu bukan paksa. Bahkan kalau agama itu kita analogikan cinta itu tidak boleh dipaksa. Karena dari hati. Kalau yang memaksa itu jadi tidak ada paksa dalam beragama itu dalam kunci. Karena agama itu adalah cinta yang sempurna. Maka ketika ngomong cinta semakin tingkat beragama seseorang itu semakin meningkat, semakin dia meningkat toleransi bukan memaksakan kehendak. Jadi Pak, kalau sekolah yang di bawah ini di bawah lembaga GPA Ansor bukan ya? Muslim atau Bataya. Ini mah official PWNU alamat. Karena kanonnya NU banyak, ada Ansor, ada Muslim, ada Bataya, ada itu. Dan banyak ada tujuannya. Nahdlatul Amal ini manhaj metode berpikir yang mengakomodir 4 mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, Ansor itu anak modern. Maka secara organisasi juga melakukan organisasi secara organisasi. Dua tahapan sesuai aturan main dan organisasi yang ada di. Saya sebagai perwakilan sangat berterima kasih atas kesempatan kali ini karena sudah berbagi pengalaman, motivasi, nasihat bagi kami. Kami berharap bisa berkontribusi yang positif untuk GPA Ansor ini yang dengan nilai-nilai positif lah. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah dari kami, kurang sopan atau bagaimana, kami saya perwakilan dari teman-teman meminta maaf sebesar-besarnya kepada salah satu perwakilan GPA Ansor Riau, Bapak siapa tadi Pak? Muhammad Nazir. Bapak Muhammad Nazir. Mungkin sampai sini yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.